Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terpujilah Tuhan atas segala berkat kasih-Mu yang tetap selalu menyertai hidup kami hingga pada saat ini. Kami dengan penuh sukacita atas berkat Tuhan yang mengalir, dapat kami bersekutu, beribadah di gereja yang kudus ini. Kami ingin mau disapa oleh firman-Mu. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dengan penuh percaya bahwa firman-Mu membawa kebaikan dan menuntun hidup kami untuk berjalan menuju jalan yang benar. Segala dosa perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya Tuhan mohon ampunilah kami dari segala kekurangan kami oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan khotbah pada minggu hari ini, ada baiknya saya menyampaikan Selamat Natal karena masih Gema Natal pada tahun 2020 ini. Masih semangat saya ucapkan Selamat Hari Natal kepada seluruh jemaat yang dikasihi Yesus yang beribadah di gereja ini, dan juga yang beribadah di rumah dan di mana-mana saja anggota jemaat. Saya ucapkan Selamat Hari Natal. Terima kasih. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan dalam ibadah minggu pada hari ini yang tertulis dari Evangelium Mazmur pasal 148 ayat 1 hingga sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit.
Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah ada dalam warta tertulis bahwa topik dari nats ini pujian hanya bagi Tuhan. Pujian hanya bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kalender gereja bahwa hari ini inilah hari Minggu terakhir, Minggu terakhir tahun 2020. Sesuai dengan kalender atau hari inilah ibadah Minggu yang paling terakhir di tahun 2020 ini. Dalam satu tahun ini kita telah diterangi firman Tuhan. Kita telah diterangi oleh firman Tuhan, yaitu lewat khotbah. Dan saat inilah kita diundang untuk merenungkan, untuk melihat apakah kita benar-benar merasakan firman itu memberikan terang bagi jalan kita. Apakah firman itu memberi pelita bagi kaki kita? Dan apakah kasih karunia Allah itu sungguh-sungguh dapat memberi sukacita dan memberi keteguhan iman kita dalam menghadapi segala tantangan, dalam menghadapi segala rintangan atau pencobaan. Seperti sekarang ini, saat ini masih kita menghadapi berbagai macam masalah, baik penyakit yang sering menyerpa hidup kita, yang membuat kita agak lesu, lemah, agak pikiran kita kadang terombang-ambing oleh karena kuasa-kuasa kegelapan yang sering datang dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ini sangat penting. Saat inilah kita dapat merenungkan sampai di manakah iman kita, sampai di manakah ketaatan kita untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, harus kita dapat mengetahui, merasakan, baru kita dapat memuji Tuhan. Demikianlah dalam nats ini kita lihat puji-pujian yang ditampilkan oleh para pemazmur lewat Mazmur 148 ini, karena memang dia telah merasakan betapa besarnya kasih Tuhan yang menyertainya.
maka dia berani tampil, berani dia bersaksi, mengatakan pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Oleh karena itu, bukan karena kepintaran Daud, bukan karena memiliki segala sesuatu dia memiliki keselamatan, tapi karena kasih Tuhan. Dari hal itulah ia berangkat menaikkan pujian bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam nas ini, haleluya, puji Tuhan di surga, pujilah dia di tempat tinggi. Dan juga diundang segala ciptaan Tuhan, hai segala malaikatnya pujilah dia, hai segala tentaranya pujilah dia, hai matahari dan bulan pujilah dia, hai segala bintang terang pujilah dia. Dan segala sesuatu yang ada di bumi ini, ia turut diundang oleh para pemazmur untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah Maha Kuasa, Tuhan itu adalah Maha Kasih. Karena Tuhan itu, dia adalah awal dari segala, dan dialah akhir dari segala-galanya. Itulah makanya Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tuhan itu adalah Alfa Omega. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Tuhan itu adalah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah hidup yang kita terima sampai hari ini. Dari yang tidak ada menjadi ada, yang disebut creatio ex nihilo. Itulah yang dilihat oleh para pemazmur, berani mengatakan pujilah dia. Dari ayat 6 dikatakan dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selama-lamanya, dia memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Dan itulah undangan dari para pemazmur bagi kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan. Dan baru kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sampai di mana pengenalanmu tentang Yesus? Sampai di mana pengenalanmu tentang kasih Tuhan? Apakah kita merasakan kasih Yesus membawa kebaikan, membawa sinar terang bagi kehidupanmu? Kalau memang sudah merasakan semua berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam hidupmu, ya, pujilah Tuhan. Pujian itu adalah menunjukkan penghormatan akan apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Penghormatan menunjukkan kebaikan kita kepada Tuhan. Pujian itu menandakan bahwa kita dekat pada Tuhan. Jika kita tidak pernah mengucapkan terima kasih, pujian kepada Tuhan, berarti kita belum mengenal siapa Tuhan di dalam diri kita masing-masing.
Dalam nas ini pemazmur menunjukkan siapa dia. Dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Walaupun dia orang yang ditakuti, mempunyai jabatan yang tinggi, orang yang berada, tapi tetap dia bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Allah Tuhan Maha Pengasih, karena Tuhan selalu memberi segala berkat karunia hingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, diberi napas kehidupan, walaupun kita mengalami berbagai-bagai macam gejolak, berbagai-bagai percobaan, tetapi Tuhan tetap memberi kekuatan dan melindungi kita. Mari kita puji Tuhan, mengucap syukur, dan mari kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan selalu menyertai kita untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Tuhan adalah gembala kita. Dia membawa kita ke jalan yang benar. Dia yang melindungi. Dia memberikan napas kehidupan dan menjauhkan segala mara bahaya. Oleh karena ini adalah merupakan undangan kepada kita semua jemaat yang dikasihi Yesus, yang diberkati Tuhan. Ini adalah kesempatan yang terbaik. Jangan lewatkan undangan ini. Mari kita memuji nama Tuhan. Jangan lewatkan. Ini adalah selagi hari siang, artinya pakailah waktumu yang sangat berguna bagi Tuhan. Jangan lewatkan, agar Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita ke jalan yang benar. Oleh karena itu, baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, pujian hanya bagi Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Pengasih dalam hidupmu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara dan memberkati seluruh ciptaanmu dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja di dalam hati kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami sanggup menerima pengasihan-Mu yang tidak terhingga itu. Bukalah hati kami mengenal semua karunia-Mu, dan karena kasih-Mu sajalah kami dapat hidup sampai sekarang ini. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun memuliakan nama-Mu. Jagalah kami, agar hidup kami dalam damai dan penuh sukacita sampai akhir hidup kami. Karena Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Amin.